Cek pedin apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu yang saya hormati, sebelum kita melaksanakan kegiatan kita pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Semoga apa yang kita laksanakan hari ini selalu mendapat petunjuk dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Pak Muji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Oh, kelihatan lengah ya? Lembur. Kurang satu. Oh ya, kurang ya. Seharusnya hanya kurang. Oh, saya kira zoomnya di sini. Zoom di mana beliau? Di kamar tadi, Di kamar, Pak. ya? Di kamar tadi CPP. Yang dua pulang. Satu kan pulang. Oh. Apa itu Zoom? Kalau yang belakang satu memang. Yang sana berapa yang pulang? Iya. Yang orang Panjen mana orang Panjen? Belum. Pulang. Enggak ya? Oke. Bapak Ibu, hari terakhir waktu kita hanya kurang lebih 2 jam. Sampai jam 10 kita nanti penutupan ya. Pertandingan sepertinya selain kelas atau angkatan NSBPB ini juga mungkin berbarengan dengan yang manajemen diklat. Sehingga harapannya nanti kita kesananya tidak terlambat supaya juga segera dimulai dan Bapak dan Ibu bisa pulang ke rumahnya masing-masing. Oke. Jadi ini sebelum kita memulai kita lihat dulu wajah orang ganteng ini sehingga kita bisa lebih termotivasi gitu, lebih semangat. Link saya dah. Link WA. Yang mana yang manis? Sing tak. Oh, Ambon manis sih. Tak WA dhewe iku lho. Madura ganteng, Ambon manis sih. Oke Bapak dan Ibu, sekilas ini tadi saya lihat beberapa orang ada yang belum mengumpulkan tugas sama sekali. Jujur. Saya belum. Iya. Kemudian ada juga yang sudah selesai tapi LK6 belum. Ya, nanti tolong dikumpulkan ya. Karena ini kaitannya dengan saya nanti memberi ini Bapak dan Ibu. Oh, pulang di setrek. Oh, Ya kanan kan. polanya mana? Nggih. Info toh. Nah, ini akun saya Bapak dan Ibu. Ini akun saya. Ini kelas kita. Nah, karena di sini harus nantinya dicentang Bapak dan Ibu ya. Lolos dan tidak lolos. Nah, saya harus punya dasar. Untuk meloloskan Bapak Ibu itu harus punya dasar. Kalau nanti tetap kosong, ya mau nggak mau yang ini nanti yang saya centang. Tapi kan saya nggak mau seperti itu, makanya tugasnya harus lengkap. LK1 sampai LK6 plus RTL. Gitu ya. Tapi sekalian di sini Bapak dan Ibu, mungkin nanti takutnya kalau ada yang salah nama, salah sekolah, nomor HP, tolong Pak Gozali, apa sudah benar ini?
termasuk gelarnya, Sakit bener. nomor HP-nya, Sakit mikir. benar ya? Pak Abdul Aziz, Benar. sudah benar? Nomor HP-nya juga? Benar. Oke, Oke. Email, betul. betul ya? Pak Doko nggak ada. Pak Faturozi, oh udah pulang. Pak Kalim, betul ya? Mapelnya juga betul ya? Oke. Pak Sabto Wicaksono, Betul, Pak. betul. Sepertinya kalau di sini kok gemuk Pak. Ini foto tahun berapa Pak? Sebelum diet itu. Masih. Sekarang diet. Iya, iya. Oke. Ibu Dina, Link isi mana? sudah betul Ibu Dina? Siapa di mana bukanya tuh? Di link yang dikasih itu kemarin itu. Omar itu. Omar itu tuh. Ya, Benar. betul ya. Pak Tak Heru, kirim. Kirim aja Pak. Betul. Jangan ke atas. oke. Pak Angga, oh pulang ya. Ponorogo. Bu Sadia, leres, bukan betul ya, leres. Bu Dwi, Pak Charles, betul ya. Tak kira seneng gua anu Bu. Apa nek nang Sawangan. Bu Rahma, Sawangan Pak. Bu Sri Taksi Utami, pas BE anu enggak pernah. Taksi. leres. Bu Sri, Bandara nang Sawangan. oke. Kalau ke Pak Sawangan Edi Santoso, taksi. Piro biasanya? Ibu Malinda, Pokoknya bayar kalau dijoli. Aku mana tarik taksi yang mahal yang di Pak Edi dalam. juga betul. Podo berarti. Prinsipnya podo kan. Pak Eri Purwantoro, Pak Stefanus Sadianto, Ya, betul. betul. Pak Eri, Wis tenang. Pak Didit, Tenang. Pak Didi, Ibu Edit, Bu Francisca, Aku yang ngomong. betul ya. Numpak minim Innova. Enggak bisa kan Innova. Kadang nek Bu Justina, barengan Pak ketemu Rozik, berdua atau bertiga naik satu mobil nggak ikutan Betul. jadi aku jaluk kalau Pak Rozik, Jadi kan. minta tiga kwitansi Pak Rozik nggak ada. lebu montore urunan Pak kwitansi Rozik kan sudah pulang ya. Ibu Iku wong sing Fani, Pak biasa-biasa Puji, dok, nek enggak biasa oke. gak wani ngono iku. Unek. Pak Arif, Pak Komarudin, betul. Pak Arif, oh Pak Arif yang malam itu ya. Bu Umria, Pak Agung, betul. Pak Agung, Pak Agung yang pulang juga. Satu pikir. Pak Citan ya, yang pulang ya? Pulang. Oke, Pak Evanso juga pulang. Oke. Jadi itu ya Bapak dan Ibu, tolong tugasnya ini ya. Mohon maaf Pak Gandeng, saya tutup dulu ya. Saya sungkan kalau tak pamit nanti. Gambar bagus-bagus kok ditutup. Oke, ini ya Bapak dan Ibu. Perlu diperlihatkan? Jangan, oh ada yang jangan. Kasihan kalau dilihat nanti. Oke, itu yang penting Bapak dan Ibu nanti mengumpulkan dan tolong Bapak dan Ibu ya, karena centangan ini Bapak dan Ibu, centangan ini itu nantinya manfaatnya adalah Bapak dan Ibu kalau karyanya sudah selesai, kalau sudah dicentang itu baru bisa memasukkan. Selama saya belum mencentang, Bapak dan Ibu belum bisa memasukkan karyanya. Makanya secepat mungkin Bapak dan Ibu menyelesaikan tugasnya supaya saya segera juga untuk mencentang sehingga karya Bapak dan Ibu bisa dimasukkan. Saya banyak kok hari itu 4. Ini Bapak. Ini.
Pengumpulan tugas. Mari kita menghasilkan. Oke, umpan balik dan refleksi diri narasumber. Ini sebenarnya sudah kita sempat bahas kemarin juga. Jadi ini hanya pengulangan aja. Nantinya supaya Bapak dan Ibu juga lebih ingat lah. Jadi pada saat berbagi nantinya tidak lupa selalu mengisi refleksi dan umpan balik. Tujuannya memberi pemahaman terkait pemanfaatan umpan balik dari peserta dan refleksi diri dari Bapak dan Ibu sendiri. Kemudian memahami cakupan umpan balik yang tersedia, memahami cakupan refleksi yang tersedia. Jadi apa saja nanti yang diisi oleh peserta, apa saja nanti yang diisi oleh Bapak dan Ibu sebagai narasumber. Oke, ini ya, seperti sudah kita bahas kemarin, setiap Bapak dan Ibu selesai melakukan praktek baik, maka harus mengisi refleksi diri Bapak dan Ibu dan umpan balik peserta. Hasil dari refleksi Bapak dan Ibu dan umpan balik peserta nantinya akan dilakukan analisa oleh UPT. Nanti kalau ini UPT-nya berarti BUI Malang. Nah, dari analisa ini maka Bapak dan Ibu nanti itu akan diajak untuk melakukan refleksi narasumber. Teknisnya sampai saat ini saya juga belum tahu apakah daring atau luring. Yang jelas nanti Bapak dan Ibu akan diajak berefleksi dari hasil refleksi dan umpan balik yang diisi Bapak Ibu serta peserta. Kemudian dari refleksi ini maka akan ada tindak lanjutnya ke depannya seperti apa. Jadi supaya nantinya ada perkembangan yang lebih baik pada saat ke depannya Bapak dan Ibu itu melakukan praktek baik. Hasil ini akan dilaporkan ke GTK atau diksi. Kalau ini berarti ke diksi. 2 atau 3 bulanan selalu dilaporkan ke sana. Oke. Umpan balik wajib dibagikan kepada peserta setelah proses berbagi praktek baik. Jadi jangan sampai lupa. Nanti sudah disodori amplop ini udah lupa. Biasanya, Pak. Biasanya ya. Oke. Kemudian bertujuan untuk memberi masukan kepada Bapak Ibu yang telah berbagi sehingga nantinya Bapak Ibu dapat terus meningkatkan kemampuannya. Ya. Bukan merupakan bentuk penilaian, jadi tidak ada sanksi untuk Bapak dan Ibu apapun hasilnya. Apapun yang dituliskan oleh peserta nanti itu tidak ada sanksi apapun untuk Bapak Ibu. Tapi hanya sebagai temuan dan akan menjadi catatan untuk perbaikan ke depannya. Bapak dan Ibu nantinya juga dapat melihat umpan balik yang ditulis oleh peserta melalui aplikasi Sinar Baik. Ya. Jadi silakan nanti dititeni wong iki awas sampe ketemu meneh. Oke. Sampai sini Bapak dan Ibu ada yang didiskusikan? Ini komponen instrumen umpan baliknya. Ada identitas diri, ya, identitas diri dari peserta, kemudian metodenya, apakah Bapak dan Ibu melalui metode ceramah, diskusi kelompok, ataupun praktek simulasi, ya. Kemudian performa Bapak dan Ibu juga itu akan diberikan umpan balik oleh peserta didik. Penguasaan topiknya, cara penyampaian, pengelolaan waktunya, pengelolaan pesertanya. Kemudian variasi perangkat ajarnya, apakah menggunakan PowerPoint atau menggunakan MS Word, poster, dan sebagainya. Kemudian tingkat kepuasan peserta dari proses berbagi praktik baik yang telah dilakukan oleh Bapak Ibu. Apakah peserta puas atau tidak? Kalau belum puas, tantang aja. Kalau belum puas, nanti di luar. Kemudian penutup, ya, mendata kebutuhan peserta terkait topik lain yang mungkin ingin dipelajari ke depannya. Nah, ini pentingnya juga nanti kalau Bapak dan Ibu itu mengirim video atau cerita dengan topik yang banyak. Sehingga nantinya
Kalau ada permintaan topik A, B yang Bapak Ibu kuasai, itu nanti Bapak dan Ibu juga bisa diundang lagi. Amin. Amin. Umpan balik nanti yang membagikan adalah Bapak dan Ibu, ya. Jangan lupa selalu Bapak dan Ibu. Sudah tahu membagikannya? Ada linknya kan ya? Sudah tahu ya? Oke. Ada yang belum tahu? Sudah semua? Oke. Nanti kita ulangi lagi, kita lihat pembagian umpan baliknya, termasuk refleksinya. Ini wajib diisi oleh Bapak dan Ibu setelah selesai berbagi di aplikasi Sinar Baik. Kemudian memfasilitasi Bapak dan Ibu melakukan refleksi secara mandiri sehingga dapat melihat kembali hal apa yang sudah baik dan yang perlu ditingkatkan. Jadi tidak ada masalah yang negatif, tapi hanya apa yang perlu ditingkatkan dari Bapak dan Ibu. Kemudian refleksi merupakan catatan yang sangat bermanfaat bagi UPT, perlu diisi sesuai dengan apa yang dialami oleh Bapak dan Ibu selama proses berbagi praktek baik. Jadi dengan Bapak dan Ibu mengisi refleksi tadi, pihak UPT itu akan mempunyai rekod dari Bapak dan Ibu, sehingga nantinya kalau ada permasalahan-permasalahan itu pihak UPT juga bisa membantu untuk mengatasinya. Ini menjadi sumber informasi dan rekam aktivitas yang sangat penting sehingga memudahkan UPT saat merencanakan pelaksanaan refleksi bersama Bapak dan Ibu. Ini yang perlu Bapak Ibu isi nanti pada saat refleksi: identitas diri, kemudian pelaksanaan berbaginya ya, mencakup topik, judul, kemudian mode yang digunakan, tempat pelaksanaannya, jumlah pesertanya, kemudian refleksi pelaksanaan berbagi praktek baiknya, apa yang perlu ditingkatkan, kejadian apa yang terjadi yang tidak terduga, kemudian risiko yang akan diperkirakan, serta mitigasinya. Oke. From refleksi diri ada di aplikasi Sinar Baik. Oke Bapak dan Ibu, ada yang perlu didiskusikan? Oke, silakan Ibu. Bu Sri Utami. Terima kasih Pak. Jadi saya bertanya tentang ini Pak, terkait dengan kegiatan praktek baik. Itu kita laksanakan setelah kita dinyatakan lolos sebagai NSPBB atau masih menjadi calon ini. Mungkin teman-teman kan setelah ini biasanya kan bersama dengan komunitas di sekolah kita juga kan seringkali melaksanakan itu. Apakah itu yang dimaksud? Terus yang kedua, apakah nanti di dalam aplikasi Sinar Baik itu nanti kita hanya membagikan tentang tema saja yang kita berikan di situ, terus kita umpan baliknya langsung kita berikan ke peserta, atau kita juga ada harus mengupload kegiatan yang barusan kita laksanakan. Demikian Pak, karena kan memang di aplikasi saya pribadi kan juga belum mengetahui secara jelas bagaimana langkah-langkahnya. Itu yang masih menjadikan gambaran untuk saya pribadi. Terima kasih Pak Wandi. Oke Bu Sri. Oke, yang pertama apa tadi Bu? Oke, ini pertanyaan ini angkatan yang kemarin pun juga ditanyakan ya, banyak ditanyakan. Kenapa? Karena saking larisnya, belum resmi menjadi narasumber aja udah diundang ke sana kemari gitu ya. Nah, itu ya. Oke, jadi kalau memang ada yang mengundang, dipersilakan Bapak dan Ibu, dipersilakan Bapak dan Ibu mengisi praktek baik tersebut. Ya. Kemudian jangan lupa, meskipun belum resmi, kalau memang Bapak dan Ibu di Sinar Baik itu bisa mengisi jurnal, Bapak dan Ibu harapannya tetap mengisi. Apalagi nanti pada saat Bapak dan Ibu sudah resmi menjadi narasumber. Itu ya, harus mengisi, jangan lupa. Itu tadi, jangan lupa
karena sudah menerima amplop jadinya lupa tidak mengisi jurnal, harus mengisi. Oke. Kemudian yang kedua, apa yang diupload? Itu tadi Bu, yang diupload hanya jurnal, umpan balik dan refleksi, hanya itu saja. Ya. Tapi kalau mau mengirim amplopnya ke saya juga boleh. Khusus amplop dikirim ke saya juga boleh. Ya. Isinya enggak, betul. Amplopnya aja. Lu kok membuat cerita praktek? Iya toh. Iki lho. Buat cerita praktek baik, disiplin positif. Katanya semen setelah ini. Terus ke bawah, terus ke bawah, ke bawah. Coba lihat ke bawah, ke bawah. Cerita. Tak harus nempel. Ya. Jadi Terus. kurasi seperti yang saya sampaikan kemarin kan Bu ya. Timeline-nya adalah tanggal 15 Mei karena pengumpulan terakhir adalah 14 Mei. Nah, setelah kita kurasi, memang di sana nanti seperti yang kita bahas yang pertama, ada 3 pilihan, lolos, tidak lolos, perbaikan. Nah, kalau Bapak dan Ibu di perbaikan nanti bisa memperbaiki itu. Tapi kalau tidak lolos, ya berarti harus membuat cerita lagi entah dengan topik yang sama atau berbeda, tapi yang jelas kalau tidak lolos itu berarti banyak faktor yang memang menyebabkan nilainya sangat rendah. Tapi kalau perbaikan, sehingga saya itu juga nilai minimalnya adalah 66,67. Jadi hanya ada beberapa bagian saja yang diperbaiki. Gitu Ibu. Kalau nggak lolos membuat lagi, bisa lolos lagi. Seperti itu. Nah, kalau pembekalan sekali ya. Tapi yang mungkin ada jangka waktunya Bu ya. Seperti yang saya sampaikan kemarin kan di akhir tahun ini itu juga ada nantinya pembekalan. Nah, sebelum itu harapannya sudah lolos. Karena kalau belum ya mungkin harus mendaftar lagi. Ya, angkatan yang akhir tahun. Konten produk. Oke. Karo positif. Ya nggak apa-apa. Nanti Bapak dan Ibu bisa ketemu saya lagi di sini. Oh ya, nyesel. Oke, silakan. Iya, media pembelajaran kami kan berarti kan nyambung membuat yang cerita tadi praktek Pak Ali. baik Mungkin metode pembelajaran. biar video kita itu lolos, media kriterianya itu apa pembelajaran saja Pak? Isi benar. Tapi nanti fokus. Enggak, maksudnya harus seperti apa gitu loh. Yang gambaran detailnya gitu. Kalau kemarin kan memang sudah dijelaskan, tapi seperti apa gitu. Jadi kalau saya sebagai kurator substansi Pak, jadi kan tugasnya hanya mengkurasi substansinya ya. Kalau yang media itu teman-teman beda lagi, teman-teman PTP biasanya untuk medianya. Tapi kalau yang substansi itu tadi Pak, yang pertama keterkaitan antara isi dengan judul harus sama. Ya, kalau tentang P5 ya P5, jangan sampai judulnya P5 tapi isinya tentang diferensiasi. Yang kedua, waktunya Pak. Yang seperti kita sampaikan kemarin, maksimum adalah 7 menit. Jangan sampai lebih. Ya. Jadi nanti kalau udah lebih silakan dipotong-potong sehingga menjadi 7 menit. Seperti punya Bu Dina kemarin, saya seperti yang di belakang itu kan, ini seharusnya 20 menit Pak. Tapi kita edit hingga menjadi kurang dari 7 menit. Nah, seperti itu. Kemudian yang ketiga itu STAR. STAR harus mencakup situasi, tantangan, aksi dan refleksi. Itu Pak. Nah, mungkin kalau yang kemarin belum ada penilaian tentang SARA. Nah, mungkin kalau ke depan ini mungkin ya, karena kita juga belum mengkurasi, mungkin juga ditampilkan juga apakah mengandung SARA atau tidak. Itu Pak, secara garis besarnya kalau substansinya. Gitu ya. Ada lagi Bapak dan Ibu? Oke, Pak Arif. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya tanyakan gini Pak, jadi misalkan seandainya ya nanti kita sudah jadi narasumber, kemudian yang kita paparkan itu kan yang sesuai topik kita kan.
Kemudian Di misalkan ada di suatu rename saat tulisan. itu ada Di rename dari jenengnya. misalkan dari dari sekolah tertentu Gitu, gitu. meminta Saya terus ke bawah narasumber dengan topik yang lain. Itu apakah kita harus ngupload dulu di Sinar Baik sampai di Korasi atau kita bisa langsung melakukan kegiatan narasumber? Terima kasih. Oke, terima kasih. Kalau ini sepertinya pengundangnya ini Pak. Pengundangnya yang kacamatanya harus diganti. Ya, ini Pak Arif, kalau kita mendapat undangan tidak sesuai dengan topik kita kembalikan kepada diri kita sendiri dulu. Apakah mampu menyampaikan ini atau tidak? Ya, kalau memang kita mampu, prinsipnya diperbolehkan. Tapi kalau memang tidak mampu, daripada nanti Pak Arif di sana itu tidak bisa berbuat banyak gitu ya, karena belum menguasai, itu lebih baik diberikan ke narasumber yang memang kompeten di topik itu. Pastinya di 29 orang ini nantinya kan topiknya akan bermacam-macam. Ya, nah itu Pak Arif bisa memberikan ke temannya. Dengan Pak Arif bisa jadi makelar. Iki ora garapan, ayo, panipiro aku berang persen. Gitu Pak Arif ya. Tapi prinsipnya boleh sebenarnya Pak Arif. Hanya kita mampu atau tidak gitu aja. Oke, ada lagi Bapak dan Ibu? Tidak ada? Perlu dipraktekkan? Tambah lagi. Nah, kalau misalkan kita merasa mampu, terus kemudian kita memberikan materi tersebut, apakah perlu nanti kita mengisi jurnal yang ada? Padahal misalkan ya, kadang itu kita diundangnya kan ke IKM-nya, tapi nanti di sana mereka tidak melihat kita narasumber, padahal kan narasumber berbagi prakteknya. Tapi ternyata di sana kita ngisi IKM-nya. Nah, apakah nanti kita perlu mengisi jurnal atau tidak? Oke. Jadi Bapak dan Ibu ya, yang diisi di sini itu memang benar-benar Bapak dan Ibu sebagai narasumber berbagi praktek baik, bukan IKM. Ya, kalau Bapak dan Ibu diundang sebagai IKM, ya berarti lain cerita lagi. Seperti Pak Edi bisa sebagai guru penggerak, bisa kan diundang ke sana kemari juga menyampaikan IKM. Nah, kalau itu tidak perlu mengisi di sini. Jadi kalau aplikasi Sinar Baik ini diisi hanya pada saat Bapak dan Ibu itu diundang sebagai narasumber berbagi praktek baik. Itu ya. Jadi kalau memang diundang untuk mengisi IKM tidak perlu. Oke Pak Edi ya. Ada lagi Bapak dan Ibu? Kita perlu didemokan lagi? Kapan alokasinya? Boleh. Pak Charles nggak perlu? Sudah hafal Pak Charles berarti. Nah ini saya yakin tampilan Bapak Ibu di aplikasi Sinar Baiknya masing-masing sekarang belum ada ini, belum selengkap ini ya. Ada karya, ada jurnal berbagi. Nah, kalau karya ini kan berisi karya-karya kita kan ya. Kemudian kalau jurnal berbagi ini yang harus Bapak Ibu bagi pada saat Bapak dan Ibu melaksanakan praktek baik. Ini ya, kalau kita ingin membagi umpan balik, maka tautannya adalah ini Bapak Ibu yang harus kita bagikan ke peserta. Tapi harus kita klik dulu tambah jurnal. Nah ini akan muncul menu yang baru 832 pas 832. Maka ini tautan untuk peserta yang kita bagi supaya diisi oleh peserta. Kita klik di sini, kita lihat isinya apa aja. Ini ya, identitasnya. Jadi dilakukan di mana,
apakah di satuan pendidikan atau sekolah, ataukah di komunitas belajar. Oke. Ini nama satuan pendidikannya, ini NPSN sekolahnya, peserta ya, NPSN peserta. Ini tempat berbaginya, apakah di negeri atau swasta. Ini jenjangnya, apakah di SD, SMP, SMK, ini provinsi, kabupaten, kota. Nah ini yang akan diisi oleh mereka. Metodenya, kemudian ini performanya Bapak dan Ibu, perangkat ajar yang Bapak Ibu gunakan, ini tingkat kepuasan dari pesertanya. Nah, ini topik lain yang ingin dipelajari oleh mereka. Jangan lupa untuk selalu mengingatkan mereka setelah mengisi adalah simpan. Oke. Untuk umpan balik ini, ada yang perlu didiskusikan? Cukup? Ada, Pak. Oke, Pak Aziz. Atau sekalian mau breaking? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk umpan balik ini saya akan menanyakan tentang kalau kita melaksanakan praktik baiknya itu di beberapa lembaga, misalkan di bawah satu yayasan itu ada 4, ada 3, itu kan ada beberapa jenjang Pak. Itu apakah kita boleh di PAUD, di SD atau itu apakah diperbolehkan? Dan dalam nanti pengisian umpan baliknya boleh kita bertahap biar kelihatan banyak gitu loh Pak. Yang sebenarnya kita melakukan hari ini bersamaan SD, PAUD dan SMK misalkan, tapi pengisiannya dicicil besoknya lagi, apakah boleh? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Boleh Pak, kalau kita mau mengisi meskipun jenengan SMK, mau mengisi di PAUD, di SD, kalau memang diundang ya isi aja Pak. Memang Pak amplopnya. Oke, kemudian yang kedua, hendaknya real Pak ya, real pada saat itu, jadi tidak usah dicicil hari ini SD, besoknya SMP, PAUD, SMK ya. Memang sesuai Bapak pada saat itu mengisi berapa orang. Jadi kita tidak melihat dia berasal dari jenjang apa, tapi berapa orangnya tadi. Kalau pesertanya kan nanti bisa mengisi di sini. Ini kan ada kan? SD, SMP pilihan. Nah, ada NPSN-nya, kemudian jenjang satuan pendidikannya apa. Gitu ya Pak Jid ya? Berarti pembagikannya per peserta Pak kan? Iya, ini yang mengisi per peserta. Jadi semua nanti dibagikan tautannya tadi supaya mengisi secara online. Oke. Mau dilanjut breaking? Ada lagi Bapak dan Ibu? Oke. Nah, kalau refleksi, mana yang akan kita klik refleksi? Kalau kita mengisi refleksi, mana yang akan kita klik untuk kita bisa mengisi refleksi? Iya. Tautan ini kan tadi umpan balik untuk peserta. Kalau refleksi mana? Ya? Gak ada. Jurnal berbagi. Mana kalau ada? Ya? Di sini Bapak Ibu. Di titik 3. Ayo kok ngerti. Oh, benar. Ini ya. Ini kita mengisi refleksi, kemudian ini kita bisa melihat umpan balik yang diisi oleh peserta. Oke. Loh. Oh iya. Karena Bapak dari belum ya. Jadi
jadi nggak bisa mengisi. Tapi yang jelas di sini ya Bapak dan Ibu ya. Mungkin Pak, mencoba mengisi refleksi Yang ini. terus baru memberikan umpan balik link itu ke peserta, setelah diisi baru itunya keluar. Itunya. Oke. Kalau seperti itu coba Bapak dan Ibu mengklik ini. Kliknya di-share dulu. Di-share dulu linknya umpan balik. Di-share di mana? Di-share di Pak Puji. Baik. Pak Puji sing ngisi. Pak Puji Kita yang isi buka sendiri sinar ya. baik sama lewat apa Pak? Kemarin Pak. Buka sinar baik lewat apa linknya? Di sinar baik mana lho, Bu? Enggak langsung link itu, enggak punya. Enggak punya. surat edaran. Surat edaran. Terus Maksudnya kan biar linknya disimpan itu enak. PMM kan yang dulu pemberitahuan pas waktu tapi sekarang ya tutup kalau Maksud saya tak taruh linknya nanti enak itu enggak buka. terus tulisan sinar baik untuk nang Google lah betul. sampean golek surat edaran itu Yang kemarin itu tuh. golek Foto aku contoh iki. Nek kono enek kono. bingung aku. Aku mau mesin PKB, wis aku kene sing PKB. Mbuh metune nang ndi? Aku. Terus ini lagi ini aku lagi mau. Gak mau foto. Oke Pak Puji, sudah Pak Puji. Coba iki gak kesini ini lali ya. Aduh. Temen. Asli. Kon ini apa? Oke, silakan diisi. Diisi apa? Jurnal tidak ditemukan. Kenapa? Jurnal tidak ditemukan. Nggak bisa ya? Jurnal tidak ditemukan. Saya tidak ketemu. Iki hasilnya. Yang pertama itu. Iya. Punya. Surat edaran undangan. Enggak ngerti itu sih. Gitu. Pusing. Coba yang Pak Puji, coba dikirim lagi Pak Puji. Yang bawah itu. Nah, ini yang bawah. Oke, silakan diisi.
Yang isi cukup bagus. Aduh. Jadi sepertinya kalau yang kita buat yang baru tadi, menu yang baru itu sebenarnya terlalu pendek waktunya. Kita buatnya dengan kita mengisi umpan balik maupun refleksinya itu terlalu pendek sehingga dia masih belum mau. Tapi kalau yang di bawahnya itu kita mengisi refleksi diri pun juga sudah bisa. Nih. Nih refleksi diri yang di menu yang nomor 2 sudah bisa kita isi. Yang atas apa yang bawah? Sama. Yang bawah. Atas bawah. Aduh pagi. Jadi kiri kamu. Wifi. Min. Min. Ayo menyerah. Terus cara pun tak usah ngisi. Tipe itu. Engko lek garap tinggal telepon Pak Sis saya ngono ya. Ayo menyerah. Oh ini bisa. Loading. Provinsi loading ya Pak. Kok tak ngisi sampean Pak? Mare wis. Mau coba Pak. Tak ngisi sih. Kok loading? Muter-muter aja. Iya loading. Tak ngisi data. Nggak bisa ngisi 2 ya Pak ya? Bisa ngisi lebih dari 1. Gitu. Ya. Musik bisa situ tok iku. Nggak bisa ngisi. Iya lek ngono iku, lek bunter gak ono. Nggak bisa.
Google Form. Sudah Bapak Ibu? Sudah mengisi? Sudah. Iya, ini juga sama. Pakai internet sini lama, pakai letterling pun juga sama. Mungkin dia lelah. Sudah waktunya. Bayangkan pesertanya begini. Terus loading. Masih load. Belum bisa, Bapak Ibu? Itu loading. Si loading. Ponisnya cak mulu. Tinggal satu sangan mari semua. Oh, enggak satu kecamatan. Lurah. Pokoknya wis mari tau, tak simpan. Ini masih loading di kecamatan. Oh, loading di kelurahan. Aku belum ini. Ada kementerian apa?
Kok malah langsung terima kasih. Ya bener itu. Berarti kan benar sampai wis ngirim dah. Itu sekolah. Kelas aku tak kirim sih. Bisa. Masih gini Pak. Nah, waktu bulan ini Bapak ini sih. Apa isinya? Sekolahan, sampai ngisi sekolahan nanti. Ini ya. Ini apa isinya? Ya isinya nama Sembarang sekolahnya ya. mana? Sembarang ya. SMK. 3 gitu ya. Sing siji Ya. Masalahnya kok nggak bisa kesimpan, berarti harus semua diisi Pak. Lagi lah, Pak Isa Pak. Jika nama saudara yang tidak terdapat pada pilihan, silahkan untuk mengisi manual. Kok ini Pak? SMK menurut SMK NU. Dan nggak bisa waktu 3 karakter. Oh, iya, setidaknya Ini Pak. SMKN. SMKN gitu ya. Aduh ini dah. Aisyah Pak. Sampai di situ. SMK spasi. SMK Aku negeri. NU ngendang. Kok NU sih? Saya negeri ya, negeri. Terus. Jadi spasi sih toh. Set wis diteni. Cuman di siapa? Putra, ya sekolahku. SMK NU. Kena. Kalau ada nih pilihannya nih. Enggak lah ya. Enggak masuk. Oh ya boleh. Please enter or Ya. Loh. Pak sampean wis iso? So. Ini loh Kak Isa, nama satuan di siapa ini? Ini loh. Nama satuannya pendidikan. Oke, nunggu suwi masa jam setengah. Betul. Jam setengah. Wah, ini loh Kak Isa. Enggak bayar. Di siapa sampean? Mereka harus produksi. Ini kaitannya nanti gimana kan? Ini dibagikan. Ingin bagian di awal ya. Iya lah. Ini kok Deva ya. Duduk Kemendikbud meneh. Atau nungguan ya mungkin nggak langsung gitu ya. Yang mana muncul ini Kak? Muncul ini nih. Oh iya Deva. Muncul Iya. ini. Kleru, sekolahan kleru. SMK biasa sampean. Oke. Nah, kalau yang ini Bapak dan Ibu itu adalah refleksi yang Bapak Ibu harus isi. Ya. Kalau ini nanti kan otomatis ini kalau Bapak Ibu mengklik yang tambah jurnal tadi karena di akun Bapak Ibu sendiri kan ya, pasti ininya akan otomatis. Ini judul jurnal silakan bisa diisi apa judul yang Bapak Ibu sampaikan. Kemudian ini tanggal pelaksanaannya, sama ini tempat berbaginya. Ya Miss. Oke, langsung muncul. Nah ini topik apa yang Bapak Ibu sampaikan tadi.
bisa dipilih di sini. Kemudian judul spesifiknya menggunakan mode apa? Daring, luring, atau kombinasi. Tempat bagi praktek baiknya di satuan pendidikan atau di komunitas belajar. Jumlah pesertanya berapa? Terima. Ini hal apa saja yang sudah berjalan baik. Jadi bisa diklik lebih dari satu ya Bapak dan Ibu ya. Hal apa saja yang perlu ditingkatkan? Hal apa saja yang tidak terduga akan terjadi pada saat berbagi praktek baik? Risiko apa saja yang diperkirakan akan dihadapi ke depannya? Nah, ini Bapak dan Ibu memitigasi risiko tersebut itu bagaimana? Silakan di sini. Kemudian jangan lupa menampilkan foto atau dokumentasi ya lewat Google Drive. Jadi Google Drive-nya yang alamatnya yang Bapak Ibu isi di sini, termasuk tautan videonya. Jangan lupa disimpan. Oke, Bapak dan Ibu, ada yang perlu didiskusikan lagi? Oke, Pak Dokter. Terima kasih. Ada dua hal. Yang pertama mungkin tadi istilahnya apa? Kalau kita melihat pengisian apa tadi refleksi oleh peserta kok kayaknya juga kita uji coba masih perlu untuk kita perbaikan lah gitu. Jadi khawatir saya nanti malah sebenarnya peserta kita banyak dan bagus, tapi karena aplikasi untuk refleksinya yang kesulitan dan itu mungkin nanti kan kalau ada komunikasi atau ke pihaknya nanti untuk disampaikan. Yang pertama. Yang kedua, bagaimana jika kita berbagi nanti secara kolaborasi, Pak? Jadi misalkan saya sama Pak Ganteng nanti kolaborasi bareng, itu nanti apakah itu pengisian itu nanti bisa kita pakai untuk jurnal kita masing-masing ataukah salah satu, dan kalau masing-masing berarti nanti kan per orang nanti mendapat 2 link untuk refleksi karena saya dan teman untuk kolaborasi. Terima kasih. Oke, jadi mudah-mudahan karena ini masih dummy ya, yang kita pakai tadi masih dummy. Mudah-mudahan nanti pada saat sesungguhnya itu tidak terjadi seperti ini, ya. Mudah-mudahan. Kemudian jika berkolaborasi, topiknya sama nggak ya Pak? Beda. Topiknya beda. Gantian. Ataupun juga sama, ya. Kalau memang berkolaborasi ya silakan Pak mengisi masing-masing Pak. Meskipun berkolaborasi, karena bagaimanapun itu juga penting untuk kedua narasumber tadi. Karena kalau hanya mengisi salah satu, kasihan yang satunya karena tidak terekod di sana. Jadi tetap kalaupun 2 narasumber masing-masing mengisi. Jadi nanti peserta bisa dibagikan 2 tautan umpan baliknya. Oke, silakan. Lagi lah. Ini kan biasanya saya di komunitas itu bukan diposisikan sebagai narasumber, saya sebagai keynote speaker. Karena kan saya sebagai ketua koordinator komunitasnya. Itu apakah batasan narasumber ini ataukah nanti bisa saya pakai sebagai laporan? Karena kan istilahnya kan kalau keynote speaker kan ya materi umum, tapi istilahnya karena sebagai ketua komunitasnya nanti kan membuka kegiatan itu. Narasumbernya juga jenengan? Bukan, nanti ada keynote speaker, ada narasumber 1, 2, misalkan itu. Berarti jenengan tidak memberi
materi tentang berbagi praktek baik? Kalau setahu saya namanya keynote speaker itu berarti malah menyampaikan materi intinya. Materi inti dari berbagi praktek baik ini. Iya. Kalau narasumbernya menyampaikan materi apa, Pak? Iya, secara umumnya. Oh, malah secara umum. Kata pengantar, Pak. Ya. Kata pengantar. Kalau di Zoom itu kata pengantar. Intinya. Secara utuh di narasumber. Nah, artinya kalau pengantar kan dia belum masuk ke materi sesungguhnya, Pak ya. Nah, itu berarti kita bukan berperan sebagai narasumber. Beda kalau jenengan double juga sebagai menyampaikan pengantar juga menyampaikan materi. Nah, itu juga jenengan mengisi juga. Gitu Pak Dokter ya. Oke, Bapak dan Ibu. Jadi intinya jika Bapak dan Ibu mengisi materi tentang berbagi praktek baik, itu harus mengisi jurnal ini. Ya, tapi kalau tidak, entah itu sebagai pengantar tadi ataupun juga mengisi IKM, maka tidak perlu membuat jurnal ini. Gitu ya. Oke. Ada lagi Bapak dan Ibu? Cukup? Oke. Kemudian kalau RTL-nya apa sudah diisi? Semua sudah? OTW. Berarti tidak perlu saya sampaikan PowerPoint-nya RTL ya? Kok boleh? Mau sudah mengisi kok boleh? Masih. Kalau jelane sing dikenane rencana tindak lanjut. Ngisine iki malah. Jadi Bapak dan Ibu diharapkan mampu menyusun rencana tindak lanjut terkait dengan pelaksanaan program pembekalan hari ini untuk implementasi kurikulum Merdeka Jalur Mandiri. Oke. Nah, jadi ini dihapus ya Bapak dan Ibu ya. Jangan sampai nanti Sri Utami Dewi Sutar. Nah, ini kegiatan apa yang Bapak Ibu rencanakan ke depannya setelah pembekalan ini? Kemudian waktunya kapan, biaya yang terlibat kapan, itu bisa diisi di sini. Hanya itu aja Bapak dan Ibu. Tidak banyak kalau yang RTL ini memang. Jadi apalagi Bapak dan Ibu sudah mengisinya, dan saya yakin Bapak dan Ibu sudah terbiasa mengisi RTL. Karena ini kan semua spesialis diklat. Ya, Pak Puji aja saya tahun kemarin baru ketemu di otomotif sini. Sekarang udah ketemu lagi kan. Itu salah satu bukti sebagai spesialis diklat. Oke Bapak dan Ibu, sebelum kita akhiri, sambil Bapak Ibu menyelesaikan, kemudian juga menuju ke aula gitu, atau mungkin ada yang pingin apa ringkes apa bahasa Indonesia? Packing bahasa Pak Ganteng, packing itu bahasa apa Pak? Bahasa Madura ya? Ya, mungkin ada yang mau packing, belum sempat packing tadi malam. Mungkin kalau kita, kalau Bapak Ibu berkenan, kita akhiri terlebih dahulu juga tidak menjadi masalah. Tapi sebelum itu, apakah ada yang mau didiskusikan lagi? Cukup? Cukup ya? Iya, RK-nya hanya sampai 6. 1 sampai 6 tambah RTL. 6-nya ini RTL. 6 itu RTL ya? Sorry. Ya, sorry saya tidak menghafal LK-nya karena saya tidak mengerjakan LK. Ya, karena saya hanya memeriksa aja. Oke, itu ya Pak Edi ya. Oke, Bapak dan Ibu, cukup? Cukup. Pesan saya yang terakhir. Ya. Itu Pak Ganteng.
Atau mau ditampilkan fotonya jenengan lagi? Oke Bapak dan Ibu, jadi jangan lupa untuk melengkapi LK-nya, karena itu sebagai dasar saya untuk mencetak yang biru, bukan yang merah. Ya. Kemudian tolong secepat mungkin ya Bapak dan Ibu ya. Nah, artinya semakin cepat semakin bagus. Ikan cepat, ikan gabus. Kalau Bapak dan Ibu sudah mengumpulkan, maka saya bisa dengan cepat juga mencetak biru. Nah, kalau Bapak dan Ibu sudah ada karyanya, sudah saya cetak biru, maka Bapak dan Ibu bisa memasukkan karyanya, upload. Tapi kalau saya belum mencetak, sampai kapanpun Bapak dan Ibu juga tidak akan bisa mencetak. Itu ya. Jadi tolong tugasnya diselesaikan. Kemudian kalau memang sudah selesai, tolong langsung dikumpulkan. Oke. Bapak dan Ibu, selama 4 hari ini kita sudah berkumpul, sudah banyak berdiskusi, pasti banyak ucapan mungkin dan tingkah laku saya yang kurang berkenan di hati Bapak dan Ibu. Bahkan ada yang sarah gitu ya, ada yang sarah. Nah, Bapak dan Ibu, saya secara pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan mudah-mudahan ini bukan pertemuan kita yang terakhir, ya. Saya masih membuka Bapak dan Ibu. Kalau Bapak dan Ibu ingin mengajak berdiskusi, itu dipersilakan. Nanti saya akan mencoba menjawab sebisa saya, gitu ya. Karena meskipun saya di sini sebagai pengajar, tapi tetap saya statusnya sebagai manusia biasa. Pasti banyak juga kekurangan saya. Jadi kalau saya tidak bisa menjawab, mohon maaf. Gitu ya Bapak dan Ibu ya. Mudah-mudahan 29 orang ini mudah-mudahan bisa lulus semua sebagai narasumber berbagi praktek baik. Dan jangan lupa untuk selalu, paling tidak satu kelas ini untuk selalu berkoordinasi, berkolaborasi, gitu ya. Kalau memang ada kesempatan temannya diundang dengan topiknya yang dikuasai, ya yang dikuasai, tidak salahnya kalau kita juga saling mengundang ya Pak. Betul. Saling mengundang ataupun mengundang yang lain tapi bukan topik Bapak Ibu, seperti yang ditanyakan Pak Arif tadi kan, bisa Bapak Ibu mengundang teman-temannya. Jadi saling mendukung supaya Bapak dan Ibu tetap bisa menjadi narasumber, kemudian juga khususnya untuk perbaikan pembelajaran di negara kita. Oke, sekali lagi Bapak dan Ibu, saya mohon maaf. Mudah-mudahan kita berjumpa lagi di lain waktu dan lain kesempatan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.